Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir rendam permukiman dan akses jalan. 250 keluarga mengungsi dan dievakuasi tim SAR dari Pos SAR Pasaman Barat. Brimob Polda Sumbar kerahkan tim SAR membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Dadok Tunggul Hitam. Tanah longsor menimpa sekolah. Murid-murid SD Negeri 10 Batanggasan diliburkan. Tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir menyebabkan Sungai Batang Pasaman di Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat, meluap. Luapannya merendam permukiman dan akses jalan. Lebih dari 200 keluarga yang tinggal di lokasi terdampak yang berada di 4 jorong di Nagari Aya Gadang Barat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Debit ketinggian air banjir di Nagari Aya Gadang Barat saat ini lebih kurang 1,7 meter dan potensinya terus bertambah karena ada hujan di hulu yaitu di daerah Talamau dan juga di daerah Batang Kenaikan. Masyarakat yang terdampak berdasarkan asesmen kita di lapangan dengan dibantu oleh rekan-rekan kita dari Palang Merah Indonesia Markas Pasaman Barat yaitu lebih kurang 250 kakak. Dan data ini terus kita validasi, terus kita cari detailnya. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan mengevakuasi warga terjebak banjir di Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat. Saking banyaknya warga yang dievakuasi, proses itu berlangsung hingga tengah malam. Selain banyak dari segi jumlah, lokasi warga yang dievakuasi juga berjauhan satu sama lainnya. Tim SAR gabungan mengevakuasi dengan hati-hati, karena yang dievakuasi itu terdiri dari anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga lansia. Namun tak semua warga berkenan dievakuasi. Masih ada beberapa di antara mereka yang bertahan di rumahnya di lantai atas. Mereka memilih bertahan untuk menjaga harta bendanya. Hingga Selasa malam, banjir masih merendam permukiman dan akses jalan provinsi di Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat. Tingginya genangan air menyebabkan akses jalan provinsi terputus dan tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Antrean kendaraan terlihat panjang. Mereka terpaksa menunggu banjir surut karena tak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Selain di Nagari Aya Gadang Barat, banjir juga terjadi di 7 kecamatan lainnya di Pasaman Barat, yakni Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sungai Bermas, Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, dan Kecamatan Ranah Batahan. Banjir juga merepotkan tim SAR dari Pos SAR Pasaman Barat. Mereka harus mengevakuasi warga hingga tengah malam. Lambatnya proses evakuasi ini karena petugas harus menggunakan perahu karet dan kapal SAR, karena satu-satunya jalan darat yang ada tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali, akibat tingginya banjir yang menggenang di daerah itu. Seperti yang terjadi di Kampung Rantau Panjang, Nagari Sasa. Hampir 50 keluarga yang terdiri dari balita, anak-anak, lansia, dan ibu-ibu dievakuasi tim SAR gabungan. Setelah tiba di tempat yang aman, para warga diperiksa kesehatannya oleh tim medis dari Puskesmas Sasa. Setelah itu, barulah mereka dibawa ke posko pengungsian. Pagi tadi, kami dari Pos Penjaringan Pertolongan Pasaman bersama dengan pihak kecamatan, kemudian pihak Nagari, KSB, BPBD Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dari Angkatan Laut bersama-sama mengevakuasi warga di Rantau Panjang. Alhamdulillah sampai dengan pada pukul 14.00
40 orang warga berhasil kami evakuasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dari Puskesmas Sasak. Banjir juga menutup akses jalan menuju Kampung Rantau Panjang ke pusat kecamatan atau sebaliknya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim SAR dari Brimopolda Sumbar menyisir wilayah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Padang, yang terdampak banjir pada Selasa sore. Banjir memenuhi rumah warga dan jalan lingkungan. Warga terpaksa dievakuasi keluar dari permukiman karena ketinggian air yang terus meningkat. Tim SAR gabungan dari Satbrimob Unit Gegana Polda Sumbar mengerahkan beberapa perahu karet untuk mengeluarkan warga yang terjebak banjir di rumahnya, terutama para lansia, ibu-ibu, dan anak-anak. Para korban banjir dibawa ke masjid terdekat untuk mengungsi, karena ketinggian air masih bertahan sekitar 50 cm hingga 1 meter. Di lokasi ini, terdapat lebih dari 50 keluarga yang diungsikan dengan perahu karet. Secara umum memang di lokasi Dadok Tunggul Hitam ini mungkin ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Sehingga butuh salah satu alat transportasi, butuh perahu karet yang mungkin sedang ada di belakang kita untuk evakuasi masyarakat kita. Mungkin kita akan tindakan pada posko, kita akan ada juga piket posko ini untuk antisipasi masyarakat kita yang membutuhkan. Semua daerah mungkin di gang-gang masyarakat ini akan kita tempuh karena memang perahu karet misalnya untuk segala medan, karena ini yang praktis untuk di lingkungan perumahan kota, khususnya Kota Padang ini. Di masalahnya kan daerah yang DPR ini kan termasuk rendah lah. Termasuk yang berupa daerah pacah yang untuk terendam banjir, yaitu daerah Pelari di depan Setirama dan termasuk di Jalan Maransi di sana, tambah di sini Jalan DPR ini. Tak hanya mengevakuasi, para polisi dari Satbrimob Polda Sumbar ini juga memantau kondisi lingkungan dan kondisi para pengungsi di sebuah masjid karena hujan masih saja mengguyur daerah itu. Rabu siang, anggota Brimob Polda Sumbar yang berada di posko penanggulangan banjir di Jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam membagikan kebutuhan warga terdampak banjir berupa nasi bungkus untuk makan siang. Meski air banjir sudah mulai berangsur surut, namun masih menyisakan genangan dan sampah, sehingga belum bisa ditempati seperti semula. Selain itu, warga belum bisa beraktivitas secara normal karena genangan banjir masih belum sepenuhnya surut. Tim SAR Brimob Polda Sumbar juga menyediakan tenda untuk para pengungsi, khususnya kaum pria. Pasalnya, masjid hanya diperuntukkan bagi pengungsi perempuan dan anak-anak. Robiham melaporkan dari Padang. Di saat murid lain asyik belajar, tidak demikian halnya dengan murid sekolah dasar negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman ini. Mereka tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar karena sekolahnya ditimpa longsor. Aktivitas mereka pun berganti, dari belajar menjadi pekerja dadakan. Bersama guru-gurunya, mereka bergotong royong mengenyahkan material longsor yang menimpa sekolah pada Rabu pagi. Material longsor masuk ke ruangan kelas setelah dinding sekolah tak mampu menahan hantaman tanah tebing yang berada di belakang sekolah pada hari Minggu lalu. Saat itu, hujan deras melanda daerah ini. Untungnya, kejadian itu terjadi pada hari libur, sehingga para murid selamat dari bencana. Namun karena hujan deras masih melanda, pada Selasa siang, longsor susulan kembali terjadi. Hal itu membuat murid, guru, dan orang tua murid ketakutan. Jelang subuh terjadinya curah hujan yang sangat lebat, sehingga terjadinya longsor menimpa dinding SD 10 Batanggasan. Itu
sampai saat ini hujan tidak ada intensinya, maka terjadi kemarin lagi longsor, lagi ditambah lagi. Usai kejadian, kepala sekolah meniadakan proses belajar mengajar karena khawatir tanah longsor kembali terjadi yang bisa menyebabkan kerusakan ruang belajar dan mengorbankan murid-muridnya. Semenjak hari Senin sampai saat ini belum terlaksana dengan maksimal, Pak. Karena kondisi lokal tidak memungkinkan untuk anak berada di dalam sekolah. Dan untuk saat ini keberadaan siswa hanya 30% yang hadir di sekolah. Kegiatan belajar mengajar atau KBM baru akan dimulai jika situasi dianggap normal yang ditandai dengan cuaca cerah dan tidak hujan. Pihak sekolah meminta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun penahan tebing yang berada di belakang sekolah, agar tidak ada murid yang menjadi korban jika hujan deras mengguyur daerah itu dan melongsorkan tebing. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.